Nah, yo siapkan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli dengan benar ya. 1, 2, 3. 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, Lahir dari anak darah. 4. yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan dikuburkan. turun dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus, 9. Gereja yang kudus, 6. Persekutuan Roh Kudus, 10. Pengampunan dosa, 11 penghitaan daging, 12 hidup yang. Nah, tadi saya tanya, kenapa dinamakan 12 pengakuan rasuli? Karena yaitu warisan dari gereja awal, nenek moyang orang percaya. Kenapa 12? Itu memudahkan orang Kristen waktu itu untuk meringkas ajaran Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Baru menjadi 12. Kenapa 12? Karena murid Yesus ada 12, Rasul Yesus ada 12. Coba sebutkan 2 saja yang kamu ingat. Rasul Yesus. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus. Lalu yang sesumbar waktu Yesus bangkit itu kan dia ngomong, aku nek belum melihat luka paku di tangannya dan luka tombak di lambungnya, aku belum akan percaya. Siapa nama Rasul itu? Thomas ya, itu ya warisan sejarah. Maka diringkas menjadi 12 untuk gampangke saja supaya mengingat seperti itu. Nah, yang pertama apa tadi? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik itu artinya pencipta. Jadi kita mempercayai Allah itu ya Bapa yang menjadi Bapa kita, menjadi apa? Ayah atau orang tua atau bapak. Ya kenapa mereka menyebut Bapa? Karena waktu itu zaman itu orang-orang umat Tuhan pada waktu zaman itu menganggap Allah itu seperti orang tua, seperti bapak. Maka menyebut Allah sebagai bapaknya, sebagai bapaknya. Ya, jadi Allah bukan laki-laki, tapi itu hanya sebutan, hanya peran. Sama seperti ini toh. Indonesia disebut Ibu Pertiwi, apakah Indonesia itu perempuan? Enggak toh, itu perannya. Berarti Indonesia itu seperti seorang ibu yang apa? Markus. Orang ngalamun toh. Ibu itu ngapa? Melahirkan, apa nih? Melahirkan, menyusui, membesarkan toh. Nah, jadi sama. Indonesia seperti Ibu Pertiwi berarti membesarkan kita, tempat kita lahir. Itu pengakuan yang pertama. Jadi gereja itu mempercayai, mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kedua apa? Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. jadi Allah itu kemudian datang pada manusia untuk mengampuni dosa manusia, menjelma menjadi anaknya. Nah, itu bukan berarti Allah itu mana, tidak, tapi orang Kristen awal itu mempercayai bahwa Allah yang menjelma itu atau dalam diri Yesus Kristus itu sebagai titisan Allah, ya, sebagai anaknya, titisannya, putranya, ya, karena mereka memahami wah berarti Yesus itu adalah jelmaan Allah. Nah, mereka menyebut anaknya Allah dan Tuhan kita. Tuhan itu apa? Tuhan yang patut di apa? Siapa Stephen? Tuhan itu apa toh? Ya Tuhan itu yang disembah toh. Nah, Tuhan Raja, Tuanku siapa itu ya. Ketiga apa? Stephen. Ketiga tadi apa? Yang menderita sengsara, apa? Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Itu gereja mempercayai. Jadi Yesus itu lahir bukan karena kehendak laki perempuan, tapi karena Roh Kudus. Ya, dan itu disaksikan dalam kitab Injil. Nanti dicari di
kisah kelahiran Yesus itu karena dia Maria itu mengandung karena Roh Kudus. Bukan anak jada, tapi adalah karena Roh Kudus. Saya pernah tanya, Marvel. Saya pernah tanya, lihat sini. Allah kok bisa menjelma menjadi manusia? Nah, rumah oke toh. Allah kok bisa menjelma jadi manusia? Lahir lewat perawan Maria, kok bisa? Itu jawabannya gampang apa angel? Jawabannya gampang apa angel? Vel. Jawabannya gampang, Pak. Kenapa gampang? Ayo jawab. Ya, wayai. Ya karena dia Allah toh. Karena dia Allah. Kan dia berkuasa. Arab menjelma jadi apa kan bisa, ya kan? Jadi nggak usah bingung-bingung karena dia Allah tuh berkuasa. Maka menjelma jadi manusia itu perkara yang mudah. Ya, itu nomor berapa tadi? Sekarang 4. Ayo, siapa? Michael apa 4? Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur. Turun ke dalam kerajaan maut. Ya itu setelah Yesus itu kemudian lahir, ya dia kemudian melayani dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu sebuah fakta sejarah. Sampai mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Terus Stephen karo Marcel nomor 5 apa? Pada hari yang apa? Ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Terus 5 ya. Itu sebuah pengakuan. Jadi dia setelah mati tidak hanya mati terus, berarti kalah dari kuasa kematian tidak, tapi dia bangkit hidup kembali. Itu pada hari yang ketiga. Hari ketiga apa? Dalam Alkitab dikatakan di hari Minggu, karena dia disalib hari Jumat, kemudian hari Minggu itu hari kebangkitan atau namanya hari Paskah. Terus siapa? Regina. Pengakuan nomor berapa? 5 apa? Dibaca. 6 Regina. Pas itu ini toh. Nah, setelah itu naik ke surga, turun naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berarti Yesus itu kemudian setelah mati bangkit naik ke surga. Jadi dia rumahnya di surga, dia tempatnya di surga, seperti itu. Terus Markus setelah itu apa? Ayat pengakuan nomor berapa? 7 ya? Apa Kos? 7. Ya ambil itu, dipinjam punya Regina. 7 apa Kos? Dibaca. Dan akan datang dari sana untuk menikmati orang Menghakimi, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi di surga itu nanti Yesus Kristus akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Berarti kamu nanti termasuk dihakimi, kita semua dihakimi pada waktu hari kiamat, hari penghakiman. Ya. Dan termasuk orang yang mati nanti dibangkitkan dan akan dihakimi. Sapa sing manut, sapa sing setia ya masuk surga. Pedemen yo wis setia to. Setia apa? Ngomong, aku tanggal umur 25 aku pas pindah Islam lah. Ngomong lagi, ora. Enggak boleh begitu. Berarti tidak setia, merencanakan di orang kuwi. Ya. Dipegang teguh sampai selamanya, iman kok. Kowe pas kayak janji Kristen ora Nah, padahal itu kan harus sampai penghakiman nanti, termasuk orang yang mati pun dihakimi, harus setia. Maka harus janji ya, janji iman. Mengingkar janji adalah Itu betul Marvel itu, ya gitu Vel. Tenan ya Vel. Aja munung nglambe tok. aku tetap setia, Pak. Nanti dibuktikan jajal. Undang doli bojo katakanlah Kamu ki umur selawi itu 15 apa 10 tahun kah 15 tahun kan kamu punya istri toh. Nah jajal cek dadi Kristen Katolik ora. Ayo sapa ele ora barang kuwi setia ora ketoke kowe. Kamu termasuk setia ora ya Mima? Saya ngomong setia sapa? Harusnya orang lain tuh yo.
Tenan, Maria juga. Jadi itu konsekuensi dari nomor berapa tadi? 7 ya? 8. Ya Maria, dan akan datang dari sana. Oh iya, sekarang 8 Maria. 8. Aku ada terusannya ya. Oh iya, aku percaya pada Roh Kudus. Iku diresi kuwi sampai engko. Ya. Ojo-ojo kita kok suweke. Wis wong telu ya, engko tong telu diresi. Wes. Kafeta. Jadi Roh Kudus itu ya Roh yang kudus, ya Allah, ya Yesus Kristus sendiri. Karena sifat Allah itu adalah Roh. Ya enggak kelihatan. Tapi bisa terasa. Coba kamu damu tangannya, dihembus, ditiup tanganmu masing-masing. Ketok apa ora? Hawamu ababe. Kelihatan. Ababe kok ketok ora? Tapi mambu ora? Enggak. Oh iya bagus. Tapi terasa toh? Iya, Allah kayak gitu. Dia nggak kelihatan tapi bisa kita rasakan karyanya. Lewat apa ya? Ini dunia yang terjadi nih, tumbuhan, binatang, matahari. Kamu juga kan karya Allah. Ciptaan Allah toh? Nggih. Yes. Ya Mima nomor berapa? 9. 9. Gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus. Ya, am itu artinya menyeluruh. Jadi gereja itu bersifat am, bersifat satu, bersifat esa. Sak dunia. Maksudnya kowe bergereja nang Kedung Jati, nang Jakarta, di Eropa itu sama gereja Tuhan, milik Tuhan. Ya. Semua menyembah pada Tuhan. Namanya gereja kudus dan kudus. Kudus bukan berarti gereja sini wong suci ora. Kamu wong suci ora? Enggak. Kita semua orang berdosa tapi disucikan oleh siapa? Yesus Kristus dengan mati di kayu salib membuat kita menjadi kudus. Melondang kudus, uripmu kudu terus taat. Ya tadi ya sapa Stephen, karena kamu harus dikuduskan, jadi gereja kudus kudu taat, ojo berkhianat. Malah merencanakan berkhianat soalnya selawe aku pindah nggak boleh begitu. Ya. Sekarang Elorea nomor berapa? 10 ya. Pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa. Jadi gereja mempercayai mengajarkan tentang pengampunan dosa. Orang cengengesan itu Marvel. Berarti apa? Pengampunan dosa itu terjadi berapa kali dalam hidupmu? Banyak. Tidak terhitung. Sebanyak apa? Banyak. Sebanyak kamu berbuat dosa. Asal minta apa? Maaf. Iya minta pengampunan. Lah pengampunan enggak diampuni. Dan kemudian bertobat. Bertobat tahu Markus? Bertobat. Bertobat itu berubah, tidak mengulangi, leren, berhenti dan kapok tidak mengulangi. Nah, misalnya bolos esok bertobat, esoknya bolosnya itu bertobat enggak? Yo enggak, kudune ra bolos meneh. Nyontek, kemudian dah tak bertobat sesuk nyontek meneh ya enggak begitu. Wes, wong loro, wong telu, pengakuan nomor 11 apa? 11. Diwaca sik. Apa? Apa Fel? 11. Kebangkitan daging. Maksudnya ini kebangkitan orang mati. Kebangkitan tubuh. Jadi nanti pada waktu hari kiamat semua orang dibangkitkan. Ya piye? Mati ini sore meneh ora, Pak? Siapa yang bisa hidup? Ada enggak? Manusia? Enggak ada. Itu betul bisa membuktikan, kita enggak tahu ya. Tapi kita kembali ke Alkitab. Alkitab menyaksikan Yesus sudah mati di pengakuan tadi tuh, dan sungguh-sungguh bangkit dan naik ke surga. Karena dia berkuasa, karena dia Allah. Ini tipe nak wis meninggal lho, Pak. Wah, terus kok lahir meneh diculik meneh kan ada, Pak. Kowe ajarane sapa? Alkitab ayat piro?
ayat piro kuwi ayat piro? Apa Dewi ini? Lah ya ayat ndi? Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya ada enggak? Alkitab ngajarnya gitu kan enggak gitu toh? Mboten di Pak. Ayo. Nah, sekarang 12 apa? Dan hidup yang kekal. Jadi setelah orang pada waktu penghakiman akhir nanti dibangkitkan, sing wis mati, sing urip ya urip, yang masih hidup juga, tapi semua dihakimi. Dan yang percaya, yang setia masuk kepada tadi apa terakhir? Hidup yang nah, hidup kekal itu apa? Ya hidup yang selamanya di surga bersama dengan Allah di surga. Yang adanya sukacita, kebenaran, kasih, persekutuan dengan Allah. Itu ya. Nah, sekarang tak kasih tugas. Ayo. Yo no. Tugas apa, Pak? Di buku tulis. Ya. Cepat tok bukunya tok sik. 3W gampang. Ya pokoknya di buku. Nanti kumpulin ya. Yes. Tugas yang pertama ini. Ya. Jadi kamu menilai temanmu yang lain ya. Misalnya Yamima menilai Maria. Jangan nilai sendiri tapi termasuk setia enggak? Misalnya menurut saya Maria itu termasuk setia dalam iman enggak? Iya tuh urekan. Jadi Michael nilai temanmu, Regina nilai, pokoknya tidak nilai sendiri ya. Buktinya apa? Kamu nilai Regina, sebaliknya dan sebaliknya. Pokoknya tidak nilai sendiri. Temanmu itu termasuk setia tidak dalam iman? Tulisnya gimana soalnya? Ya di situ soalnya. Apa? Apakah temanku termasuk setia dalam iman? Nah, itu. Ayo Stephen karo Marcel. Yus nang kertas buku liyane. Bosek to. Bon. Bentar. Dua, Pak. Dua. Apa? Apa yang dimaksud kebangkitan daging? Tiga. Bagaimana syarat orang masuk surga menurut Alkitab? Apa syaratnya orang masuk surga menurut Alkitab? Kamu bisa cari nanti. Itu saja tugasnya ya, tentang 12 tema 12 pengakuan iman rasuli.